Islam sebagai agama yang mencintai kedamaian, banyak faktor-faktor yang kemudian diajarkan untuk mendukung konsep perdamaian di dalam Islam. Di antaranya tentang keterjaminan kehidupan manusia. Oleh karenanya, ancaman terhadap kehidupan manusia, di antaranya ancaman pembunuhan, itu adalah sesuatu yang mendapatkan perhatian di dalam Islam. Membunuh sesama muslim jelas itu perbuatan dosa yang sangat besar, apalagi muslim. Bahkan orang kafir, selagi dia bukan kafir harbi, itu haram untuk dibunuh. Tindakan tersebut diharamkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Banyak dalil yang bisa menjelaskan tentang persoalan ini. Orang yang membunuh nyawa seorang muslim tanpa hak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancamnya dengan siksa berupa dimasukkan ke dalam neraka jahanam, tidak akan dia keluar lagi abadi di dalamnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, dia kekal di dalamnya. Bahkan Allah murka sekali padanya. Tidak berhenti sampai murka, kemudian Allah kutuk juga dia, serta disediakan azab yang sangat besar. Wa ghadiballahu alaihi wa la'annahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. An-Nisa ayat 93. Bila kita telisik lebih jauh lagi, maka kita akan dapati alasan keharaman membunuh nyawa seorang muslim. Tentu ini akan melahirkan persoalan dendam dari pihak keluarga atau kelompoknya, kaumnya. Dendam ini tentu akan melahirkan aksi pembalasan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Sejarah telah membuktikan itu. Permusuhan antara dua suku yang beratus tahun terjadi. Karena apabila pembunuhan dilakukan serta-merta dengan sangat mudah, dilakukan sebagai suatu kebiasaan penyelesaian masalah, tentu ini akan mengancam kelangsungan kehidupan kemanusiaan. Makanya dalam hal ini, fungsi agama sebagai memelihara kehidupan manusia dikatakan man qatala nafsan bighairi nafsin au fasadin fil ard. Siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang, atau siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu adalah pembunuh, atau bukan karena dia membuat kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'an, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Namun demikian, kita harus tahu bahwa terminologi atau nomenklatur dendam untuk sekedar membunuh itu diharamkan dalam Islam. Istilah nyawa dibayar nyawa dalam terminologi dendam tentu itu tidak ada. Itu hanya ada di film-film saja itu. Ikhwatul iman, sahabat risalah muslimin yang berbahagia, membunuh sesama muslim itu adalah persoalan yang sangat berat. Di dalam Islam, yang ada hanyalah hukum qisas atau hukum balas. Ini baru dibenarkan ketika dia melalui sebuah proses pengadilan yang sah. Jika pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja tanpa tekanan, atas kesadaran sendiri, atau menjadi sebuah kebiasaan bahkan. Dan pengadilan ini juga harus dilengkapi oleh alat bukti atau saksi yang bisa menjadi barang bukti. Barulah kita bisa tegakkan hukum qisas. Namun jika pengadilan yang sah itu tidak bisa melakukan pembuktian, maka hukum qisas ini tidak bisa dijalankan. Adapun eksekusi dari hukum pelaksanaan qisas ini dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh amir, oleh negara, oleh pimpinan negara. Betapa ngerinya akibat yang harus ditanggung oleh seseorang apabila dia itu membunuh manusia lainnya. Karena amal yang pertama kali dihisab dalam urusan hubungan Allah dengan manusia atau hubungan manusia dengan Allah, pertama kali itu adalah sholat. Sedangkan hubungan antara sesama manusia yang pertama kali dihisab itu adalah urusan hutang nyawa, urusan darah. Jika ada seseorang yang membunuh nyawa manusia, maka tentu akan panjang ceritanya dan penyelesaiannya sangat berliku di akhirat nanti. Dalam hadis riwayat Bukhari disampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhassibu bihil abdus salah. Yang dihisab pertama kali dari seorang hamba adalah masalah salat. Awwalu ma yuqdu bainan nasi fid dima'i. Dan yang pertama kali dihisab atas dosa sesama manusia adalah dosa menumpahkan darah muslim. Ini penting sekali, dan Rasulullah melihat ini menyampaikannya dengan larangan yang sangat kuat dan tidak main-main. Makanya kita jangan mempermainkan persoalan ini. Bahkan jika terjadi perang yang tentu di dalamnya ada saling bunuh, sementara kedua pihak itu adalah muslim, maka orang-orang yang terlibat tersebut bisa diancam masuk neraka.
sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadis, Al-Ahnaf bin Qaisin qala, dari Ahnaf bin Qais ia berkata, "Dhahabtu li ansura hadzal rajula falaqiyani Abu Bakrah faqala." Aku datang untuk menolong seseorang, kemudian bertemu Abu Bakrah. Maka dia bertanya, "Aina turid?" Mau kemana kamu? Qultu, aku menjawab, "Ansuru hadzal rajula." Aku hendak menolong seseorang. Qala, kemudian dia berkata Abu Bakrah, "Arji', kembalilah. Fa inni sami'tu Rasulullah yaqul." Karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfaihima." Jika dua orang muslim saling bertemu untuk berkelahi dan untuk menghunus pedang masing-masing, faqatilu wal maqtulu finnar. Maka yang terbunuh dan yang membunuh dua-duanya masuk neraka. Faqultu, aku bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal qatilu." Wahai Rasulullah, tentu saja bagi yang membunuh akan masuk neraka. Fama balul maqtul. Tapi bagaimana dengan yang terbunuh? Masa masuk neraka juga? Kira-kira begitu. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu kana harisun ala qatli sahibihi." Dia juga sebelumnya sangat ingin membunuh temannya itu, tapi dia keburu terbunuh, kira-kira begitu. Ikhwatu iman, sahabat Risalah Al-Muslimun dimanapun Anda berada, bahwa tidak bolehnya seseorang muslim itu menghunuskan pedang kepada sesamanya, mengancam dengan senjata, apalagi sampai membunuhnya. Tentu ini adalah hal yang harus kita fahami betul dampaknya. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu dammum ri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. As-sayyibuz zani, orang yang telah menikah kemudian dia berzina, zina muhsan maksudnya. Wa nafsu bin nafs, jiwa dengan jiwa atau membunuh, ya. Yang ketiga, wattariqu li dinihil mufariqu lil jama'ati. Yang ketiga, orang yang meninggalkan agamanya atau yang murtad dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya khotiman yang berbahagia, tentu ini menjadi sesuatu peringatan buat kita bersama. Mudah-mudahan dari ayat yang disampaikan kepada kita tadi memberikan suatu pemahaman yang cukup untuk bisa menakar dan membuat kita hati-hati dengan persoalan ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.